untuk maju lagi di 2024 tentu bukan keputusan yang gampang. Maju ke politik tentu punya alasan-alasan. Alasan cita-cita tentu harus ada. Dan kalau kita refleksi misalnya di tahun 2017 kita bicara tentang lompatan jauh Flores Timur dengan segala ide yang terkandung di dalamnya. Kalau pikiran-pikiran yang dulu pernah dilontarkan itu kemudian sudah terserap dengan baik, atau kalau program Atara Eka sudah dijalankan dengan baik selama 5 tahun terakhir, berarti juga belum tentu kita ambil keputusan untuk boleh maju lagi di 2024. Sebab alasannya aku mau kalau suatu pemerintahan sudah bisa dijalankan dengan baik, pikiran-pikiran kita yang pernah kita tawarkan juga sudah dijalankan, apalagi alasan untuk kita maju. Tapi setelah refleksi lama dengan teman-teman di Jakarta, prosesnya agak lama juga. Kita merefleksikan dan ikut mengevaluasi jalannya pemerintahan, kami piatena emai. Barangkali kita perlu maju lagi. Lewat proses komunikasi, diskusi dengan teman-teman, akhirnya kita pikir 2024 kita maju lagi. Maju dengan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang masih sama. Maju juga dengan barangkali cara-cara yang sama juga seperti yang kami jalankan di tahun 2017, 5 tahun lalu kemarin. Di 2017 kita bersyukur karena sekalipun kita kalah, kita juga sudah menunjukkan satu jati diri politik, satu cara politik yang bagi kami berguna juga untuk kesehatan politik DTC dan juga kesehatan politik si Indonesia sesungguhnya. Pada umumnya politik sudah kotor dengan berbagai politik uang, dengan berbagai politik tipu menipu segala macam. Kita fokus pada bagaimana kita bicara soal ide-ide kita. Karena itu kalau kami mengatakan ada yang disumbangkan, diwariskan oleh paket kami ke Antero waktu itu, kami mengatakan bahwa cara politik yang beretika, yang tanpa duit, hope tandoi lepa mea kadari takene, kami wariskan itu. Dan orang-orang muda yang sebelumnya mengalami politik dengan cara yang lain, memberi kesaksian bahwa ternyata politik seperti ini juga berarti buat kita. Dan kami petenae, cara kita berpolitik juga menentukan hasil di kemudian hari. Kalau kita berpolitik secara kotor, maka pemerintahan yang akan dihasilkan kemudian juga bisa menampilkan diri sebagai satu pemerintahan yang kotor, yang kinerjanya lemah. Barangkali itu keyakinan, tapi kami petenae kalau kita bisa menjalankan suatu politik yang proses yang baik, maka hasilnya juga bisa akan baik. Karena itu di tahun 2024, kalau kami putuskan dan nasib baik, nanti juga partai memutuskan untuk boleh maju lagi, karena kita naik, kami masih berpolitik dengan cara yang sama juga. Kami juga masih jalan kemana-mana dengan tema yang sama, nolong, mari lompatan jauh, Flores Timur barangkali terasa cukup jauh, dan hari ini juga kami tetap refleksi, nala ata barangkali agak berat barangkali, tetapi kami masih tetap menghidupkan diri dengan semangat yang sama bahwa lompatan jauh Flores Timur yang pada intinya kita mau perubahan ini lebih cepat lagi, barangkali tetap menjadi tema kita, tetap menjadi program politik pembangunan kita ke depan. Kita tahu bahwa peluang-peluang kita sebetulnya masih ada. Kalau sebelumnya kita sudah belajar dari Simon Hayon yang tampil bagus dalam pemerintahan yang bersih, dan Felix Fernandez dengan sedikit kemajuan di bidang ekonomi, barangkali kita bisa mengkombinasikan warisan masa lampau itu dengan lebih baik lagi. Di bidang ekonomi barangkali kita tentara pelayanan de doamu, dan saya kira kita terakhir banyak fokus untuk urusan itu. Kami tetap mau berangkat dari pertanian. Kita tahu soal ini juga soal berat sekali. Terakhir kami minta uji coba ke sana kemari, kita tahu berat tetapi peluangnya juga ada. Bagaimana kita mengatasi persoalan tidak takade untuk UW, sumbernya dari UW, sumbernya dari jagung, sumbernya dari kelapa yang tidak terselesaikan persoalan, dan kami percaya bahwa persoalan komoditi ini kalau kita bisa selesaikan, persoalan produktivitas di bidang pertanian ini juga tidak bisa melana, maka ekonomi bisa tergerek, terdorong dari sektor pertanian, dan saya kira sektor-sektor lain juga bisa ikut serta dengan sendirinya di sana. Terakhir ini kami peta daripada maring konsep lompatan jauh ini pelolo-pelolo, nanti kami tuh sama ama Bapak Desa, ini ama uji.
uji dengan 1 hektar di situ. Pikiran kita barangkali peliharaan tukar metemari ubi gajah kada ini mungkin mau diratawarkan kada ubi gajah varietas toko yang ramarme 1 batang bisa menghasilkan 20-30 kilo nih. Nanti kan kita tidak buka mama niki lalu tite coba kira-kira hasil naen tite akan tanami kelola menjadi apa. Dan bersama dengan SMK Adonara kemarin kami juga sudah mencoba pembuatan mokaf di situ. Mokaf nanti tepung yang pengganti kompas, pengganti segitiga biru nanti. Sementara juga kita uji coba di situ. Supaya kalau kita tanam uwe karo itu singkong itu dalam jumlah yang banyak, baru tiba-tiba wawe mata gohuk, maka uwe karone bisa disalurkan, bisa pasar naik, dan pasarnya itu ada di mokaf itu. Kita tanya Akocai, ternyata dia 1 bulan bisa menjual kompas tepung terigu itu sekitar 2 ton. Itu 1 bulan saja, dan kita pikir di Flores Timur tentu saja permintaan kebutuhan tepung terigu itu sangat tinggi, sehingga kalau tidak buat mokaf juga pasarnya itu ada secara bisnis layak, dan itu bisa mendongkrak menyelamatkan uwe karo uwe karo yang terakhir nih promosikan 1 kilo dari 1 batang ubi gajah itu bisa menghasilkan sekitar 20-30 kilo. Jadi kami sementara berangkat melihat potensi-potensi yang bisa kita anggap sebagai sumber lompatan jauh di sektor pertanian seperti aku. Kita tahu bahwa tapo menjadi sumber daya titik yang utama. Memang ini juga pertanyaan masih serius sekali. Nolong kita pikir kalau kopra asalan saja maka harga titik seperti ini. Terakhir ini produknya sudah menjadi cukup banyak. Ya toh? Kopra asalan, kopra putih di nona, Rahman PTBB juga minyak kelapa juga nona, sabun dari kelapa juga nona. Lalu petikoli juga sudah ada desiccated coconut, tepung kelapa kering di nona, tetapi harga tapo ini gereala terus. Ini tentu jadi PR juga, tapi kita membayangkan bahwa kalau saja ada cara yang baik untuk meningkatkan nilai jual kelapa nih, yang mendongkrak harga tapo bahkan gerego, tentu ini merupakan jalan keluar yang baik dan bisa mendongkrak ekonomi kita sebetulnya. Jadi kelapa tidak mesti petro dengan mendalami persoalan sampai seperti itu. Uwe karo juga tidak harus peta mendalami persoalan. Tanaman perkebunan juga vanili yang potensi kalau kita baca di internet harganya sampai kita punya air liur bisa keluar itu. Nanti kira-kira jalan keluarnya seperti apa komoditi lain, dan hitung-hitung naik kalau semua potensi ini kita kelola dengan fokus yang sangat jelas untuk setiap komoditi. Penanganan persoalan di tingkat produksi seperti aku, di tingkat pasca panen seperti aku, di tingkat pemasaran seperti aku, sampai pada lembaga yang menangani pemasaran pasca panen ini, maka bukan tidak mungkin sumber lompatan bisa dari sana, dari pertanian sana. Pertanian itu dulu, baru dari situ barangkali kita bisa cari PAD. Memang pertanian kita omong soal PAD barangkali agak sulit karena orang pasti pikir sekurang-kurangnya kalau dapat pemberdayaan nilai tambah saja sudah bagus. Tapi kalau kita misalnya lewat dana pemerintah, penyertaan pemerintah, baru lahan di Tanjung Bunga, Gekenderan punya 200 hektar, desa-desa tetangga itu terkumpul sekarang sampai kepada 1.000-2.000 hektar, Lali Amak Milusna Bayolawun juga ternyata jumlah hektarnya juga banyak, maka ada sumber PAD di situ. Karena kita di Flores Timur ini juga butuh peningkatan PAD yang cukup signifikan. Kalau kita peta PAD untuk aku saja, kita tahu bahwa guru-guru kita membayangkan, memimpikan kualitas SDM kita sangat baik. Tapi kalau guru-guru kita nih gajinya cuma 500, Lodo baca buku dia langsung berhadapan dengan tenane. Kami kempel ini guru Lodo itu berhadapan langsung dengan tenane ibu guru nih. Ini berarti ilmu raika juga berkembang lah. Bagaimana kita bisa mengharapkan pendidikan kita maju,
dan anak-anak hasil didikan kita itu bisa bersaing di kemudian hari kalau kualitas guru-guru rakyat, kesejahteraan rakyat tidak diperhatikan di situ. Tenaga guru, tenaga kesehatan masih membutuhkan peningkatan kesejahteraan, dan karena itu kita masih membutuhkan peningkatan PAD yang signifikan. Dan bagi gue pengelolaan ekonomi pertanian atau ekonomi perikanan misalnya dengan cara yang baik bisa kita lakukan untuk juga peningkatan pendapatan asli daerah nakunnya. Jadi pikiran soal lompatan jauh ini banyak, kami jalan kemana-mana juga tentu saja terus menghimpun pikiran-pikirannya. Kami kembali kalau bicara UWD itu untuk beli Lubak Goli dan Adonarana. Tapi kalau PT Bukit Seburi Gere tentu kita berpikir soal komoditi. Lalu di pantai tentu potensinya lain lagi. Kita berkehendak supaya perjalanan sosialisasi selama 1 tahun ini juga menjadi perjalanan untuk mengidentifikasi potensi-potensi kita, sehingga apa yang kita bayangkan sebagai lompatan jauh Flores Timur itu bukan sesuatu yang mengawang-awang, tapi sesuatu yang bisa didaratkan, dioperasionalkan di tingkat program dan kegiatan nanti. Jadi gambaran sederhana hanya